Baik, Bapak Ibu, selamat ketemu lagi di video kedua tentang seputar operasi amandel. Setelah sebelumnya kita membahas tentang apa indikasi, apa kondisi yang membuat suatu operasi amandel bisa dilakukan, maka sekarang kita lanjut dengan berbagai pertanyaan seputar operasi amandel, komplikasi amandel itu sendiri, kontraindikasi operasi, dan seterusnya. Mari Bapak Ibu, semoga Anda tetap sehat selalu beserta keluarga. Kita saksikan video ini sampai selesai dan mari kita bagikan jika itu bermanfaat bagi lebih banyak orang. Walaupun dikatakan juga ada kontraindikasi operasi amandel, artinya tidak dilakukan apa saja gangguan perdarahan. Tentu kan sebelum operasi harus dipersiapkan, tidak ada kelainan darah yang bisa menyebabkan kesulitan waktu operasi, ada anemi, HB-nya sangat rendah, ada infeksi akut, lagi infeksi berat, tentu ditenangkan dulu, kemudian diberikan obat, nanti kalau sudah keadaan lewat infeksi akut yang berat baru dipertimbangkan untuk lakukan operasi dan juga risiko pembiusan dan penyakit berat yang dibawa, serta ini adalah keadaan bawaan yaitu celah di langit-langit mulut. Nah, andai pun keadaan ini, jadi ini kontraindikasi bisa sudah ditangani, diatasi, maka dapat dilakukan operasi amandel, namun tetap dengan memperhatikan manfaat dan risiko jika sudah diatasi kontraindikasinya dan apakah mau tetap untuk dioperasi. Jadi dipertimbangkan antara resiko kontraindikasi dan kemudian manfaat yang diperoleh. Itu nanti menjadi bahasan bersama, tentunya diskusi antara orang tua, antara tim dokternya untuk berpikir ke depan bagaimana yang terbaik untuk kondisi pasiennya ya. Nah, pertanyaan berikutnya adalah yang sering ditanyakan adalah operasi amandel itu dilakukan dengan melakukan bius apa? Biasanya disampaikan ke pasien ya tentu dengan bius total. Hah, bius total? Wah, jadi kesannya gimana sekali kalau bius total. Dan berpikir mungkin wah terlalu berat jadinya dan habis itu kenapa enggak bius lokal. Dalam yang pengetahuan saya, operasi amandel mungkin pada waktu dulu orang tua kita, opa oma, dilakukan dengan operasi dengan bios lokal karena pertimbangan tentu teknik anestesi, mesin anestesi yang belum secanggih sekarang dan tapi sekarang dilakukan dengan bios total atau general anestesi. Kita melakukan bios total itu jauh lebih aman sepengetahuan saya ya. Karena pasien dalam keadaan terkendali, obat-obatan bisa diberikan dengan aman, rasa nyeri dan ketidaknyamanan juga bisa lebih baik yang diterima pasien. Kebayang kalau lokal disemprot aja dalam keadaan duduk, dikerjakan sambil buka mulut menganga sekian belas menit, dan habis itu pendarahan dan juga secara sterilitas tidak maksimal ya. Jadi jangan takut dengan bios total, yang penting kondisi sebelum operasi semua diperiksa baik dan kemudian ditangani dengan profesional, pasien akan lebih nyaman karena eh, tiba-tiba ngantuk dan habis itu tidur. Saya juga pernah dioperasi dan habis itu bangun udah selesai seperti itu. Kebayang kalau kemudian lokal kita harus begitu merasakan segala gerakan yang rasa yang tidak nyaman dan segala macam ikut membuat pasien jadi tegang, yang operasi juga jadi tidak terlalu nyaman, dan seterusnya ya. Jadi itulah yang dilakukan dengan teknik bios total. Walaupun mungkin ada pertimbangan lain, kalau misalnya harus melakukan bios lokal di zaman saat ini, ada tentu pertimbangannya, tapi kebanyakan adalah dengan bios total. Nah, pertanyaannya adalah kalau kondisi amandel ini ya sudahlah dibiarin aja gitu. Ternyata kondisi amandel atau tonsilitis kronis yang sudah lama punya kemungkinan terjadi komplikasi. Komplikasi itu satu adalah komplikasi yang bersifat penyebaran nanah. Ada infeksinya menyebar seperti itu menyebabkan ada suatu kumpulan nanah. Dan terutama pada anak-anak antara lain karena kita tahu amandel di tenggorok dan juga dekat dengan muara dari tuba eustasi yaitu saluran hidung ke telinga, maka kemudian kuman itu bisa pindah dari daerah tenggorok atau di adenoid belakang hidung itu ke telinga, menyebabkan infeksi pada telinga tengah.
Bahkan kemudian infeksi itu bisa lebih menyebar dari telinga tengah ke belakang telinga yang namanya mastoid. Ini cukup sakit sekali dan infeksi berat, demam. Bahkan amit-amit ini bisa sampai ke atas, ke kepala, radang selaput otak. Kemudian ini meningitis bakterialis maksudnya. Kemudian bisa menyebar juga ke daerah jantung. Kemudian yang tadi gambar sebelumnya ada abses yang besar, dan abses retrofaring juga masih di dalam mulut tapi di bagian belakang. Itu semua penyebaran dari kuman-kuman dari amandel. Dan secara keseluruhan bisa bengkak di daerah leher makin hebat. Kemudian bahkan bisa menyebar ke semua, jadi bakteri ada di dalam darah semua, bahkan ke paru-paru, menjadi infeksi di paru. Nah, komplikasi lain adalah non-supuratif, bukan kita lihat ada nanah, walaupun jarang, tapi bisa terjadi, yaitu penyakit demam rematik, penyakit jantung rematik, kemudian glomerulonefritis akut, ini ke ginjal, ini ada keadaan sindrom shock, toksik, keracunan karena kumannya, serta sindrom Leminere ini. Jadi ini semua keadaan yang kita tidak menguntungkan dan harus kita pertimbangkan bahwa ada komplikasi seperti ini. Baik, Bapak Ibu, tadi sepanjang kita membahas tentang yang kita bahas di depan, indikasi operasi amandel atau tonsilitis, itu saya dasarkan dari Pedoman Nasional Pelayanan Kedokteran Tata Laksana Tonsilitis dari Perhimpunan Dokter Spesialis Telinga, Hidung, dan Tenggorokan, itu di tahun 2018. Ya, jadi ada dasar untuk berkata seperti itu. Demikian. Nah, mari kita lihat. Ini banyak pertanyaan yang biasa kita pikirkan atau biasa ditanyakan di masyarakat ya seputar operasi amandel. Pertanyaan pertama adalah daya tahan tubuh kok dioperasi? Apakah menurunkan sistem imun pasien seperti gitu? Nah, sebenarnya kalau kita cermati bahwa dalam dunia kedokteran biasanya kalau pengobatan sudah tidak maksimal, berarti kemudian opsi lainnya adalah operasi, yaitu pengangkatan. Nah, biasanya tentu setelah melihat indikasi yang tadi, betul-betul memang sudah bisa atau memang layak untuk dioperasi, tujuannya adalah kalau kita perhatikan, walaupun dia fungsinya daya tahan tubuh, tetapi dalam hal dia mengalami infeksi yang begitu berulang, yang lama, dalam hal ini fungsinya sebagai daya tahan tubuh atau anjing penjaga tadi, atau kemudian yang melawan kuman dan bakteri, itu kemudian tidak maksimal lagi. Bahkan kemudian dia menjadi tempat infeksi, tempat kuman sendiri gitu. Jadi kalau sesuatu yang kurang bagus ditiadakan, tentu justru malah lebih sehat. Toh seandainya kita pikir amandelnya tetap ada di dalam, buktinya kita lihat dia akan selalu sakit menelan, infeksi, dan sebagainya. Ulang lagi dikasih obat, kambuh lagi, berulang-ulang. Artinya, fungsi daya tahan tubuh sudah tidak maksimal yang dilakukannya. Iya kan, gitu. Toh dia di dalam juga tidak ada manfaatnya. Nah, sekarang kalau dia sudah tidak ada manfaatnya, seperti sapu yang sudah kotor, yang sudah tercabik-cabik, mau membersihkan juga malah tetap aja malah tambah kotor gitu. Mendingan dia yang sudah tidak bermanfaat tapi malah menyebabkan kesakitan, itu penting atau perlu untuk diangkat gitu. Nah, akhirnya kemudian menurunkan sistem imun atau tidak? Atau bagaimana kok daya tahan tubuhnya diangkat? Jawabannya ada di gambar ini, bahwa di daerah tenggorokan kita itu yang namanya fungsi daya tahan tubuh ada di cincin ini, namanya cincin Weldeyer. Jadi kalau amandel itu ini, palatin tonsil, masih ada teman-temannya yang lain, tubal tonsil, kemudian adenoid, atau di belakang lidah. Jadi artinya ada yang membackup, bukan cuma sendiri, jadi jangan takut seperti itu. Dan ini yang lokal ya, secara keseluruhan badan juga tentu tetap ada seperti itu. Dan apakah menurunkan sistem imun, dari yang referensi dibaca tadi, mengatakan bahwa dalam penelitian atau kemudian ilmiah dikaji, research, itu tidak signifikan menurunkan daya tahan tubuh seperti itu. Ya, jadi secara riset no problem gitu, bukan menurunkan daya tahan tubuh. Bahkan dalam pengalaman sehari-hari
justru pasiennya jauh lebih sehat, jauh lebih segar, dan sebagainya. Nanti dibahas seperti itu, pengalaman yang kami temui sendiri secara pribadi, dan juga mungkin teman sejawat. Nah, kita masuk ke pertanyaan seputar operasi ya. Ini pertanyaan yang cukup sering ditanya. Masih bisa dengan obat aja, dok? Tidak usahlah dioperasi seperti itu. Nah, sebenarnya Bapak Ibu sekalian, pertimbangannya begini. Prinsipnya sebenarnya ada dua aja terapi untuk amandel yang sudah lama. Satu, yaitu dengan obat. Dengan obat, antibiotik, anti radang, anti sakit, dan seterusnya. Nah, pertanyaannya, seberapa efektif obat ini? Jika ternyata obat ini tidak efektif, artinya hanya nyaman jika selama ada obat, masih ada pengaruh obat, jadi sifatnya tentu temporer gitu, jadi bisa berulang. Habis obat, bisa 3 bulan kemudian kambuh lagi, sakit menelan, episode lagi terjadi, dikasih lagi obat, seperti itu. Saya biasa beranalogi seperti gini. Jika ada kotoran di kamar kita, kotoran kucing misalnya ya, itu menyebabkan bau. Maka kemudian dengan memberikan obat, itu kita seperti analogi menyemprotkan pewangi ruangan saja, seperti itu. Sepanjang wangi ruangan pewangi itu bekerja, tentu baunya bisa menutupi. Tapi kemudian kan ada masa waktunya, jika sudah lewat masa waktu kerjanya, pasti tidak wangi lagi, dan sumber bau itu menjadi masalah lagi, seperti itu. Maka kita harus berulang-berulang, jadi sifatnya temporer. Maka kalau kemudian operasi, tindakan yang kedua adalah pengangkatan operasi, itu sama seperti kita ambil kotoran itu, kita buang keluar dari ruangan kita, maka sumber masalah yaitu amandel yang sudah menjadi sumber infeksi berulang, itu juga sudah dikeluarkan dan otomatis itu adalah sifatnya permanen karena masalahnya sudah tidak ada. Seperti itu. Jadi bisa dipertimbangkan sendiri. Ada tadi kisah di depan juga, itu kisah nyata bahwa kemudian pasiennya meminta untuk akhirnya setelah berkali-kali, walaupun sudah masuk indikasi operasi, tetapi karena orang tua masih pertimbangan, masih ya belum siap lah secara mental dan seterusnya, mungkin juga dana, tapi setelah melihat ternyata anaknya berulang-ulang kali makan obat terus-menerus, dan kita tahu obat juga bukan berarti tidak ada efek samping, maka pasien saya tersebut, orang tuanya akhirnya dengan sendiri tahu dan mau datang untuk meminta dilakukan operasi. Dan setelah itu kita tahu anaknya sangat sehat, dan kemudian tidak lagi mengalami harus terus-menerus minum obat ya. Nah, pertanyaan berikutnya, apakah suara akan hilang atau terganggu? Kalau kita lihat, operasi amandel itu di yang hijau ini amandel ya, di daerah sini, di belakang tenggorok kita ya, pas buka mulut kelihatan. Pita suara itu ada di sini, di bawah jauh ya. Jadi kalau kemudian mengganggu pita suara, tentu tidak, karena tidak akan sampai di sana. Cuman mungkin di awal-awal hari pertama, kedua, seminggu sebelumnya operasi, karena di sini bekas operasi ada bengkak, ada kemudian masih nyeri, dan sebagainya, itu kemudian memang bisa mempengaruhi untuk sementara suara, gitu. Tetapi semenjak nanti ini akan makin bagus, setelah recovery, bengkaknya hilang, suara akan kembali lagi. Atau mungkin sebenarnya karena selama ini ada massa yang besar, suara jadi lain, maka kemudian sedikit agak berbeda jika kemudian ada yang sudah tidak ada. Tetapi pada dasarnya tidak akan mengganggu pita suara dan suara juga tidak akan berpengaruh banyak seperti itu. Habis operasi kenapa makan es? Ya ini justru kalau saya baca ya menyenangkan ya. Kenapa makan es? Sebenarnya simpel logikanya. Bahwa di sini bekas luka, pembuluh darah itu kalau kena yang dingin atau yang ya dingin ya, maka kemudian dia akan kisut kalau dia menyempit sehingga tidak terjadi perdarahan. Jadi tujuannya untuk mencegah perdarahan 2-3 hari pertama. Tapi jangan juga terus-terus makan es, akhirnya batuk ya. Batuk, lukanya sudah aman, kemudian malah batuk bisa bahaya juga seperti itu. Jadi mungkin 2-3 hari pertama. Nah, seperti kita tahu bahwa kalau sebaliknya panas, itu akan membuat pembuluh darah menjadi lebar. Kalau kita keluar matahari panas, muka kita itu pembuluh darahnya yang kapiler kecil-kecil melebar, akhirnya muka kita merah. Nah, justru disarankan habis operasi awal-awal jangan
yang panas-panas dimakan dan jangan yang keras-keras seperti itu, karena satu ada luka. Kalau kemudian makannya yang keras-keras maka kemudian bisa baret, bisa membuat luka jadi berdarah lagi. Kemudian yang berikutnya juga kalau panas ya melebarkan pembuluh darah, ya pembuluh darahnya baru operasi ya bisa berdarah lagi seperti itu. Jadi biasanya sarannya adalah makan yang lembut, yang tidak kasar, kemudian sebaiknya tidak panas seperti itu. Kalau tidak suka dingin ya normal aja seperti itu. Biasanya ya 5-6 hari pertama lah, 7 hari biasanya luka mulai menyembuh seperti itu. Habis operasi sakit telinga. Ya, daerah tenggorokan jika habis operasi memang sakit, tapi jangan takut, tentu ada anti infeksi, anti nyeri, dan anti radang. Karena persarafan di daerah tenggorok bisa ada sambungan dengan saraf ke area telinga, maka nyeri alih itu bisa terasa, sementara ini masih sakit, ini bisa sakit. Tetapi nanti perlahan-lahan ini baik, dan dikasih obat, ini juga akan hilang. Jadi tidak ada biasanya, kalau diperiksa di telinganya nggak ada, ini semata-mata nyeri alih, ikut ketempuhan ke sini. Habis operasi susah makan minum. Ya, pasti, karena kalau kita lihat, lokasi operasi itu di daerah mulut seperti itu. Nah, kalau di daerah lain, misalnya tangan kita dioperasi, ini tangan nggak usah dipakai gitu, sampai tunggu 1 minggu atau apa sembuh diperban, diam aja tangannya. Tapi kalau di mulut kan nggak mungkin kita nggak makan, nggak mungkin kita nggak minum gitu. Jadi, dan tetap kan setelah operasi pasti akan dikasih obat anti nyeri. Pasti nyerinya, masalahnya berangsur-angsur tiap hari akan better, akan membaik seperti itu. Nyeri luka bengkak sudah teratasi, pasti akan perlahan-lahan akan bisa makan dengan baik, minum dengan baik, karena kebetulan lokasinya. Tapi jangan takut, semua juga bisa melewati dengan baik kok selama ini. Kemudian bisa nanti kambuh lagi amandelnya. Operasi dilakukan dengan baik dan benar, tentu akan terangkat semua dengan utuh dan tentu tidak akan kambuh lagi seperti itu. Karena tidak ada sumber infeksinya, amandelnya sudah terangkat seperti itu. Kan punten misalnya kalau kita lihat ada yang amputasi, tentu ya tidak tumbuh lagi seperti itu. Kurang lebih analoginya itu. Ya, kita lihat apa dampak positif operasi amandel. Satu adalah tidur nyenyak di sekolah jadi berprestasi. Ceritanya begini, sepanjang ada amandelnya masih dia tidurnya tidak nyenyak, kemudian ngorok, terbangun-bangun, dan seterusnya, maka otomatis di sekolah akan menjadi tidak segar, ngantuk, akhirnya tidak bisa berprestasi belajar dengan baik. Tampak bodoh padahal masalahnya karena beliau tidak fit anaknya. Dan juga kita ketahui bahwa dikatakan bahwa kalau tidak tidur dengan nyenyak, maka kemudian hormon pertumbuhan tidak keluar dengan maksimal seperti gitu. Jadi kalau kemudian tidak tidur dengan nyenyak karena terbangun-bangun, ngorok ya, napasnya tidak maksimal, maka kemudian jika itu diatasi, otomatis hormon pertumbuhan keluar dengan baik, pertumbuhan badan jadi baik, jadi lebih sehat anaknya. Dan memang itu beberapa dari pasien-pasien memang demikian gitu. Saya ingat ada pasien, mamanya pasien menceritakan bahwa setelah anaknya operasi, dia bisa tidur dengan nyenyak, tidak ngorok lagi. Kemudian anaknya jadi, wah semangat sekali di sekolah, prestasi nilai-nilainya jadi meningkat seperti itu ya. Kemudian kalau dulu tidak boleh makan segala macam, dan juga kalau makan juga terlalu banyak karena menyempit, sakit gitu ya. Sekarang tidak ada lagi pantangan makanan. Jadi artinya boleh lebih bebas untuk makan, lebih menyenangkan, dan habis itu tentu lebih sehat karena macam-macam yang bisa 4 sehat 5 sempurna bisa masuk ya. Selanjutnya tidak terus-menerus makan obat lagi. Kebayang kalau tiap 3 bulan sakit, antibiotik, kemudian habis itu macam-macam obat, terus-menerus seperti itu. Saya ingat ada teman, awal-awal, wah, karena berpikir mengerikan mendengar operasi, dan kemudian berpikir, sudahlah, begitu aja. Tapi akhirnya 1 tahun setelah itu datang kembali untuk meminta dilakukan operasi. Karena anaknya tiap 3 bulan harus dikasih obat lagi, dikasih obat lagi. Ya, lumayan merepotkan dari segi waktu, biaya, dan kemudian konsumsi obat-obatan terus-menerus. Nah, jika itu sudah tidak ada, tentu tidak harus demikian lagi, bukan?
Terakhir tentu anak lebih sehat, lebih segar, lebih ceria, otomatis lah. Karena kalau badan kita kesakitan, maka kita tidak maksimal menjadi sehat. Kalau kita berhasil melakukan dengan baik, maka kita jauh lebih sehat tentunya. Saya rasa itu Bapak Ibu sekalian, mudah-mudahan menjadi pengetahuan yang baik dalam video ini. Semoga bisa bermanfaat bagi kita, orang tua, dan juga mudah-mudahan bisa dibagikan kepada semua saja, sehingga manfaatnya bisa menjadi manfaat yang baik bagi semua orang. Ya, Bapak Ibu sekalian, semoga bermanfaat, semoga kita selalu berusaha dan berdoa, dan sehat selalu. Salam.